Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi mengenai laporan audit, audit laporan keuangan, dan laporan audit. Anggota kelompok 13 yaitu Reza Fitri Zahrani NIM 442, Rosalia Dwi Arsita NIM 443, Aulia Catur Hermawan NIM 444, Notarius Arif Dwi P NIM 445, dan Faisal Akbar NIM 446. Pelaporan audit. Tahap akhir dalam suatu penugasan audit adalah tahap pelaporan berbagai temuan. Tahap ini sangat penting dan menentukan untuk mencapai hasil audit yang memuaskan. Pada dasarnya, auditor perlu mengungkapkan setiap temuan yang signifikan bagi pengambilan keputusan para pemakai laporan keuangan. Agar dapat memenuhi tanggung jawabnya, auditor harus 1. Memahami keempat standar pelaporan dalam standar pengauditan yang dikeluarkan Ikatan Akuntansi Indonesia. 2. Mengerti penyajian kata yang tepat dalam pelaporan audit, bentuk baku serta kondisi yang harus dipenuhi untuk mengeluarkan pendapat wajar tanpa pengecualian. 3. Memahami berbagai jenis penyimpangan dari laporan audit, bentuk baku, dan kondisi-kondisi yang menyebabkannya. 4. Memahami berbagai pertimbangan pelaporan khusus lain yang penting. Standar pelaporan pertama, kepatuhan terhadap prinsip akuntansi yang berterima umum. Standar pelaporan pertama menyatakan laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Istilah prinsip akuntansi berterima umum yang dimaksud di atas meliputi prinsip-prinsip akuntansi, praktik akuntansi, dan metode penerapan prinsip akuntansi. Berdasarkan standar tersebut, auditor tidak harus menyatakan mengenai fakta. Auditor harus menyatakan pendapat mengenai apakah laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Standar pelapor kedua, konsistensi penerapan prinsip akuntansi yang berterima umum. Standar pelaporan kedua dapat disebut juga dengan standar konsistensi. Standar pelapor kedua menyatakan laporan audit harus menunjukkan keadaan yang di dalamnya prinsip akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan periode sekarang dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi yang diterapkan dalam periode sebelumnya. Penerapan semestinya standar kedua ini menuntut auditor untuk memahami hubungan antara konsistensi dengan daya banding laporan keuangan. Perbandingan laporan keuangan diantaranya berbagai periode dapat dipengaruhi oleh A. Perubahan akuntansi, B. Kesalahan dalam laporan keuangan yang diterbitkan dalam periode sebelumnya, C. Perubahan pengolahan atau reklasifikasi, D. Ketidaktepatan estimasi tahun-tahun sebelumnya dan peristiwa serta kejadian dalam tahun berjalan. Perubahan dalam prinsip akuntansi meliputi perubahan dalam 1. Prinsip akuntansi, 2. Estimasi akuntansi, 3. Suatu usaha yang membuat laporan keuangan. Standar pelapor ketiga, pengungkapan memadai dalam laporan keuangan. Standar laporan ketiga menyatakan pengungkapan informatif dalam laporan keuangan kecuali dinyatakan lain dengan laporan audit. Standar ini berkaitan erat dengan informasi tambahan sebagai pendukung dan pelengkapi laporan keuangan. Informasi tambahan tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk catatan atas laporan keuangan maupun bentuk pengungkapan lainnya. Pelaporan auditor atas informasi segmen meliputi informasi mengenai operasi perusahaan di berbagai daerah industri yang berbeda, operasi di berbagai daerah produksi dan pemasaran, operasi luar negeri, dan penjualan ekspor dan pelanggan utama. Standar pelapor keempat, pengaitan nama auditor dengan laporan keuangan. Standar pelapor keempat menyatakan laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pertanyaan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam semua hal yang nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan auditor dan tingkat tanggung jawab yang dipikulnya. Standar pelapor keempat ini bertujuan untuk mencegah terjadinya salah tafsir tingkat tanggung jawab yang dipikul auditor bila ramalannya dikaitkan dengan laporan keuangan.
Laporan audit bentuk baku. Laporan audit bentuk baku memuat suatu pernyataan auditor independen bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dan dalam semua hal yang material, posisi keuangan suatu satuan usaha, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Laporan bentuk baku adalah laporan paling banyak dikeluarkan auditor. Jenis pendapat auditor. Ada 5 jenis pendapat yang dapat diberikan auditor, yaitu pendapat wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Yang kedua, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan tambahan bahasa penjelasan. Yang ketiga, pendapat wajar dengan pengecualian, qualified opinion. Pendapat tidak wajar, adverse opinion. Dan yang terakhir, pernyataan tidak memberikan pendapat, disclaimer of opinion atau no opinion. Pendapat wajar tanpa pengecualian. Pendapat wajar tanpa pengecualian dapat diberikan auditor apabila audit telah dilaksanakan atau diselesaikan sesuai dengan standar pengauditan, penyajian laporan keuangan dengan prinsip akuntansi yang berterima umum, dan tidak terdapat kondisi atau keadaan tertentu yang memerlukan bahasa penjelasan. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan. Pendapat ini diberikan apabila audit telah dilaksanakan atau diselesaikan sesuai dengan standar pengauditan, penyajian laporan keuangan sesuai prinsip akuntansi yang berterima umum, tetapi terdapat keadaan atau kondisi tertentu yang memerlukan bahasa penjelasan. Pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat ini diberikan apabila tidak ada bukti kompeten yang cukup atau adanya pembatasan lingkup audit yang material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berterima umum yang berdampak material tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat tidak wajar. Pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Auditor harus menjelaskan alasan pendukung pendapat tidak wajar dan dampak utama dari hal yang menyebabkan pendapat diberikan terhadap laporan keuangan. Pernyataan tidak memberikan pendapat. Pernyataan auditor untuk tidak memberikan pendapat layak diberikan apabila yang pertama, ada pembatasan lingkup audit yang sangat material baik oleh klien maupun karena kondisi tertentu. Yang kedua, auditor tidak independen terhadap klien. Pendapat tidak penuh. Pendapat ini sebenarnya bukan merupakan suatu jenis pendapat tersendiri. Pendapat tidak penuh adalah pendapat atas unsur tertentu dalam laporan keuangan. Pendapat ini tidak boleh dinyatakan jika auditor menyatakan tidak memberikan pendapat atau ia menyatakan pendapat tidak wajar atas laporan keuangan secara keseluruhan. Faktor tertentu pertimbangan pelaporan. Yang pertama, bagian audit dilaksanakan oleh auditor independen lain. Yang kedua, informasi lain dalam dokumen yang berisi laporan keuangan auditan. Dan yang terakhir, pelaporan atas laporan keuangan ringkasan dan data keuangan pilihan. Alasan perlu audit atas laporan keuangan. Yang pertama yaitu perbedaan kepentingan. Yang kedua, konsekuensi. Yang ketiga, kompleksitas. Dan yang keempat, keterbatasan akses. Manfaat ekonomis audit. Yang pertama, meningkatkan kredibilitas perusahaan, meningkatkan efisiensi dan kejujuran, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, dan mendorong efisiensi pasar modal. Manfaat audit dari sisi pengawasan. Yang pertama, preventive control. Tenaga akuntansi akan bekerja lebih berhati-hati dan akurat bila mereka menyadari akan diaudit. Yang kedua, detective control. Suatu penyimpangan atau kesalahan yang terjadi lazimnya dapat diketahui dan dikoreksi melalui suatu proses audit. Yang ketiga, reporting control. Setiap kesalahan perhitungan, penyajian, atau pengungkapan yang tidak dikoreksi dalam keuangan akan disebutkan dalam laporan pemeriksaan. Dengan demikian,
Membaca laporan keuangan terhindar dari informasi yang keliru atau menyesatkan. Selanjutnya, pemisahan tanggung jawab manajemen dan auditor. Tanggung jawab utama manajemen membuat laporan keuangan, sedangkan auditor independen mengaudit laporan keuangan. Hasil akhir manajemen, laporan keuangan, sedangkan auditor independen, laporan auditor independen. Kriteria dasar tanggung jawab manajemen, standar akuntansi keuangan, sedangkan auditor independen, standar auditing. Selanjutnya, hubungan yang harus dipertahankan oleh auditor. Yang pertama, manajemen. Auditor perlu data yang berpaut dan handal dari manajemen untuk melaksanakan audit dan memuat laporan audit. Yang kedua, Dewan Komisaris. Hubungan auditor independen dengan Dewan Komisaris tergantung pada komposisi Dewan Komisaris. Apabila Dewan Komisaris sebagai besar terdiri atas direktur atau staf manajemen lain, maka hubungannya seperti antara auditor dengan manajemen. Apabila Dewan Komisaris terdiri atas beberapa anggota di luar manajemen perusahaan, maka terdapat hubungan yang berbeda. Dewan Komisaris sering berperan penting pada rapat umum pemegang saham untuk menentukan kantor akuntan publik yang dipilih. Yang ketiga, auditor internal. Auditor independen biasanya diminta untuk menelaah dan menilai kualitas kinerja auditor internal. Di samping itu, auditor internal dapat membantu auditor independen pada saat penilaian struktur pengendalian internal perusahaan klien. Yang keempat, para pemegang saham. Auditor mempunyai tanggung jawab penting pada para pemegang saham sebagai pemakai utama laporan audit. Selanjutnya, dapat terujinya data laporan keuangan. Auditor tidak bisa lepas dari data laporan keuangan saat melaksanakan audit. Auditing didasarkan pada asumsi bahwa data keuangan adalah dapat diverifikasi, verifiable. Data keuangan dapat dikatakan verifiable apabila dilakukan pengujian secara independen atas data tersebut oleh dua individu atau lebih, maka dari pengujian tersebut diperoleh kesimpulan yang sama. Keterujian, verifiability, terutama berkaitan dengan ketersediaan bukti yang mendukung validitas data tersebut. Selanjutnya, hubungan antara akuntansi dan auditing. Berikut ini merupakan gambar hubungan antara akuntansi dan auditing. Selanjutnya, laporan audit. Laporan audit bentuk baku memuat suatu pernyataan auditor independen bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan suatu satuan usaha, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Unsur pokok laporan audit bentuk baku. Yang pertama, judul laporan yang berbunyi laporan auditor independen. Kedua, pihak kepada siapa laporan audit tersebut ditunjukkan. Yang ketiga, paragraf pengantar. Yang keempat, paragraf lingkup audit. Yang kelima, paragraf pendapat. Yang keenam, nama KAP, tanda tangan akuntan publik, nama akuntan publik, nomor registrasi akuntan publik, tanggal pelaporan. Yang ketujuh, tanggal. Arti wajar atau fair dalam auditing. Untuk tidak mengaburkan pengertian dari suatu kata atau terminologi dalam suatu bidang ilmu. Dalam auditing, kata wajar berarti 1. Bebas dari keraguan dan ketidakjujuran. 2. Lengkap informasinya. Dengan demikian, suatu laporan keuangan yang wajar dapat ditafsirkan bahwa laporan keuangan tersebut bebas dari keraguan dan ketidakjujuran serta lengkap informasinya. Penyimpangan dari laporan audit berbentuk baku dapat sangat mungkin terjadi. Penyimpangan tersebut dibagi ke dalam dua kategori. 1. Penambahan bahasa penjelasan dalam laporan audit baku yang memberi pendapat wajar tanpa pengecualian. 2. Pernyataan pendapat selain pendapat wajar tanpa pengecualian. Selanjutnya ada expression gap. Kebutuhan pemakaian jasa profesor audit independen terhadap jenis
dan mutu jasa yang dihasilkan semakin berkembang, masyarakat dan pemakal mengharapkan auditor untuk 1. Melaksanakan audit dengan kompetensi teknik, integritas, independen, dan objektif. 2. Mencari dan mendeteksi salah saji. 3. Mencegah laporan keuangan yang menyesatkan terutama akibat kecurangan dan pelanggaran hukum. Menurut Australia Educational Research, Expectation Gap adalah gap antara standar aktual kinerja yang dilakukan auditor dengan standar exchange kinerja. Banyak anggota publik yang berharap bahwa auditor mensertifikasikan laporan keuangan, auditor melaksanakan pengujian 100%, auditor diharapkan dapat mendeteksi kecurangan. Komponen-komponen dari expectation gap adalah dasar dapat dipecah menjadi 2 komponen, yaitu requirement gap dan feasibility gap. Feasibility gap adalah gap antara standar kebutuhan kinerja yang disyaratkan masyarakat, dan requirement gap adalah gap antara standar aktual kinerja yang dilakukan auditor dengan standar kebutuhan kinerja atau standar yang dibutuhkan dari suatu kinerja. Contohnya, performance gap adalah gap antara standar aktual kinerja yang dapat dilakukan auditor dengan standar kinerja yang telah ditetapkan dengan referensi standar profesional. Standard gap adalah gap antara standar kinerja yang telah ditetapkan dan referensi standar profesional dengan standar kebutuhan kinerja yang disyaratkan oleh masyarakat atau publik. Kekeliruan atau ketidakberesan dan pelanggaran hukum. Beberapa kegagalan perusahaan dapat melanjutkan usahanya yang telah mengakibatkan tuntutan atau auditor tidak menemukan kekeliruan, ketidakberesan, dan pelanggaran hukum klien. Kekeliruan dapat berupa 1. Kekeliruan dalam pengumpulan atau pengelolaan data akuntansi yang dipakai sebagai dasar pembuatan laporan keuangan. Kemampuan satuan usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya. Penilaian auditor didasarkan atas pengetahuan tentang kondisi dari peristiwa yang telah terjadi atau ada pada saat pekerjaan lapangan selesai. Auditor mempertimbangkan apakah berdasarkan prosedur audit yang dilakukan menunjukkan adanya kesaingan atas kemampuan perusahaan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Apabila pertimbangan auditor rencana manajemen untuk mengatasi masalah tersebut tidak dapat berjalan efektif, maka auditor menyatakan tidak memberi pendapat, dan di dalam laporan audit harus berisi paragraf penjelasan yang menjelaskan alasan auditor menyatakan tidak memberikan pendapat. Meningkatkan aktivitas audit. 3 standar auditing. 1. PSA nomor 69 SA seksi 319 pertimbangan atas pengendalian intern dalam audit atas laporan keuangan. 2. SA seksi 329 prosedur analitik. 3. SA seksi 324 audit atas estimasi akuntansi. SA seksi 319 memberikan pedoman tentang pertimbangan auditor atas struktur pengendalian intern satuan usaha dalam rangka pelaksanaan audit atas laporan keuangan yang dilakukan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntansi Indonesia. PSA nomor 22 SA nomor seksi 329 memberikan pedoman bagi auditor dalam menggunakan prosedur analitis dan mengharuskan penggunaan prosedur analitis dalam tahap perencanaan dan tahap review menyeluruh semua audit. Prosedur analitis digunakan dengan tujuan 1. Membantu auditor dalam merencanakan sifat, saat, dan luas prosedur audit lainnya. 2. Sebagai penguji substantif untuk memperoleh bukti tentang asersi tertentu yang berhubungan dengan saldo akun atau jenis transaksi. 3. Sebagai review menyeluruh informasi keuangan pada tahap review akhir audit. PSA nomor 37 SA seksi 324 memberikan pedoman bagi auditor dalam memperoleh dan mengevaluasi bukti audit kompeten yang cukup untuk mendukung estimasi akuntansi signifikan dalam audit atas laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang ditetapkan Ikatan Akuntansi Indonesia. Memperbaiki komunikasi auditor dengan pihak eksternal. IAI mengeluarkan 2 standar. Standar pertama adalah PSA nomor 29 SA seksi 508 laporan audit atas laporan keuangan auditor yang menunjukkan adanya perubahan mendasar dalam laporan audit. Standar kedua adalah PSA nomor 30 SA seksi 341 pertimbangan auditor atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya yang mengharuskan auditor untuk mengevaluasi apakah ada keraguan tentang kemampuan suatu usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya. Memperbaiki komunikasi internal.
IAI telah mengeluarkan 2 standar auditing, SA seksi 325, komunikasi masalah yang berhubungan dengan pengendalian internal yang ditemukan dalam suatu audit, mengharuskan auditor untuk menginformasikan kepada manajemen dan komisaris atau komite audit mengenai semua kelemahan dalam lingkungan pengendalian sistem akuntansi dan prosedur pengendalian. PSA nomor 48 SA seksi 380, komunikasi dengan komite audit, memberikan tanggung jawab kepada auditor untuk mengkomunikasikan kepada komite audit atau pemberi tugas atau masalah kesalahan selama proses pelaporan keuangan. Tahapan audit laporan keuangan. Keempat tahapan tersebut adalah 1. Penerimaan penugasan audit, 2. Perencanaan audit, 3. Pelaksanaan audit, 4. Pelaporan hasil audit. Hubungan antara tahapan audit laporan keuangan dengan standar auditing dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Penguji atau tes audit dimaksudkan untuk menghimpun bukti pernyataan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan klien. Tahap pelaksanaan audit berkaitan erat dengan standar umum dan standar pekerjaan lapangan. Pelaporan hasil audit yang didasarkan atas berbagai temuan dilakukan dalam bentuk laporan auditor independen. Hasil lain yang diperlukan. Perbedaan utama antara audit perusahaan tertutup dan terbuka adalah bahwa auditor perusahaan terbuka harus melakukan audit kombinasi dengan menghasilkan 2 laporan. Pertama, laporan audit perusahaan terbuka atas laporan keuangan manajemen. Kedua, laporan auditor atas pengendalian internal dalam pelaporan keuangan. Laporan auditor atas pengendalian internal. Laporan ini berisi pendapat wajar tanpa pengecualian yang menetapkan bahwa asesor manajemen atas pengendalian internalnya adalah wajar dalam semua hal yang material. Laporan standar memiliki 5 paragraf, yaitu terdiri dari paragraf pengantar, definisi, lingkup audit, keterbatasan melekat, dan paragraf pendapat. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.